Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Ingatlah ketika orang-orang kafir ditampilkan di dekat neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan semua kebaikan kalian di dunia. Kalian sudah bersenang-senang dengannya. Hari ini kalian diberi balasan dengan adab yang pedih karena kesombongan kalian dan karena kefasikan kalian. Surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Ustaz Amin, Ketua Yayasan, serta jajaran, Ustaz Mul, Ketua Dikti, dan kalau jajarannya enggak ada, Ustaz Dalman sedang safar, Ustaz Heri dan para ustaz-ustazah yang diberi amanah jabatan struktural ataupun kita semua yang hadir di agenda ini. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah masih beri kita peluang memperbanyak aktivitas kebaikan kita. Semoga amal-amal duniawi ini juga berdampak untuk hari-hari akhirat kita kelak. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas menyebutkan bahawa orang-orang dahulu ketika mereka berjumpa, mereka saling mengingatkan tentang tiga hal, dan bila mereka berjauhan maka mereka saling berkirim surat menyampaikan tiga hal berikut. Kata-kata ini dinisbahkan kepada Al-Jazari, juga kepada Ibnu Qayyim, dan bahkan juga kepada Ibnu Uyainah. Apa tiga pesan itu? Barang siapa yang memperbaiki kesendiriannya saat dia sepi, saat sunyi, saat bepergian, tidak ada orang yang bersama dia atau tidak ada orang yang dia kenal di tempat itu. Kata dia, barang siapa yang menjaga kesendiriannya, maka Allah akan menjaganya ketika dia bersama-sama di depan khalayak. Yang kedua,
siapa saja yang memperbaiki urusannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua urusannya dengan manusia. Yang ketiga, siapa saja yang bekerja untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan semua keperluan dunianya. Ini pendek, tetapi mungkin sangat panjang penjelasannya, sangat dalam maknanya, dan sangat relevan untuk semua situasi kehidupan. Karena siapa saja yang memperbaiki kerahasiaannya, kesendiriannya, Allah akan memperbaiki kondisinya ketika dia bersama pihak lain. Adalah fitrah kita, lumrah saja. Kalau kita tidak ada yang suka dipermalukan, apalagi di depan umum, normal saja kalau kita ingin dihargai sewajarnya. Tidak pula harus gila pujian, gila sanjungan. Minimal aib-aib kita ditutup, cacat dan celah kita tak dibuka. Kadang ada orang menghabiskan banyak energi untuk menjadi orang yang terkenal baik, menghabiskan banyak waktu bahkan uang untuk memoles dirinya di depan khalayak. Tetapi ungkapan tadi mengatakan tidak perlu kita memoles-moles itu. Tidak perlu kita mengeluarkan banyak biaya untuk tampak menjadi orang hebat, disanjung, dimuliakan dan dihormati. Cukup saja perbaiki kondisi kita saat kita sendiri. Kita dan diri kita kadang perlu waktu untuk yang membuat diri kita ini lebih kita kenal. Kadang kita butuh waktu memang untuk menyendiri. Kadang bersama diri kita sendiri, memperbaiki, mencari tahu, mempelajari perjalanan hidup kita. Kadang kita butuh untuk mengenal lingkungan, memahami kebesaran dan keagungan Allah. Dan kondisi kita sendiri, berjauhan dari orang lain atau benar-benar sendiri secara fisik, itu membuka banyak peluang terjadinya keburukan. Apalagi di zaman sekarang, hampir tidak ada ruang yang kita sebut kita benar-benar sendiri. Kadang bisa didengar, bisa dilihat, bisa dipegang. Karena kota ajaib ini. Maka jika kita mampu memperbaiki kondisi kita saat kita sendiri dengan diri kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dan dengan Allah, percayalah, InsyaAllah Allah akan muliakan, Allah akan hormati, walaupun tak perlu ada orang yang menviralkan kita itu baik. Walaupun tidak harus mengeluarkan 1.000-2.000 rupiah untuk alat di mana kita disebut sebagai orang baik. Itulah barangkali kenapa ketika Allah dalam surat Al-Falaq mengingatkan kita untuk berlindung kepada Allah di saat-saat gelap. Karena saat-saat gelap itu terjadi banyak peluang terjadinya keburukan. Baik dilakukan oleh orang lain atau bahkan terjadinya keburukan dalam diri kita sendiri. Karena Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq."
saat-saat pagi, saat-saat subuh itu ia masih belum terang sepenuhnya. Apalagi min apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari gelapnya malam, dari malam apabila telah gelap gulita. Makanya Allah inginkan kita saat-saat sendiri itu hati-hati, waspada, lalu kemudian cobalah memperbaiki diri. Bahkan Nabi katakan alaihi salatu wassalam, hadiah bagi orang yang bisa menjaga kesendiriannya. Apa itu? Naungan di mana pada hari kiamat tidak ada yang bisa menaungi kecuali Allah. Jadi ketika Allah melalui Nabi-Nya mengatakan 7 golongan yang telah Allah lindungi, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah di antaranya seseorang, bisa laki-laki bisa perempuan, ingat Allah, lalu datang rasa takut, rasa cemas, rasa harap, rasa cinta, lalu air matanya bercucuran. Yang kedua, siapa saja yang memperbaiki urusannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusannya bersama manusia. Secara real sekarang kita berhubungan dengan banyak orang. Orang itu bisa klien kita, bisa konsumen kita, bisa kawan kita, bisa atasan kita, bisa murid kita. Kita di sekolah, kita nggak berhubungan hanya dengan batu, dengan besi, tapi kita berhubungan dengan manusia. Dan kita pengen semua urusan kita itu mudah, selesai. Dan kadang-kadang naudzubillah ada orang agar urusannya selesai, kadang merasa perlu untuk membayar, merasa perlu untuk membujuk, merasa perlu bahkan untuk menyuap, untuk menyogok. Tapi kadang tidak selesai juga urusannya. Tapi ada orang tidak menyelesaikan semua itu, nggak perlu bayar, nggak perlu bujuk, nggak perlu. Dia cukup menyelesaikan dan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Masya Allah. Jadi kita ajarkan ketika beliau dalam keadaan sangat sulit, kepepet betul urusannya, beliau cukup salat 2 rakaat, selesai urusannya. Ada orang Masya Allah, saya kemarin ketemu orang, ceritanya nih Pileg kemarin, kalau survei saya nggak masuk, jauh. Kata kawan-kawan, ini antum tak masuk, jauh di bawah. Biarlah, uang memang tidak ada. Kata dia, saya setiap pagi menyelesaikan 2 juz Al-Quran berapa bulan, dan walaupun survei dia tidak masuk, akhirnya dia duduk juga. Masya Allah. Ada orang yang kehilangan anaknya, lalu ada orang minta sedekah, ketuk-ketuk pintu mobilnya, lalu kasih 15.000 karena bapak ini nggak ada uang beli bensin. Uang diberikan 15.000, 1-2 menit kemudian anaknya ketemu. Barang siapa yang menyelesaikan urusannya bersama Allah, insya Allah dengan manusia urusannya jadi mudah. Jadi kalau kita punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, ya cobalah memperbanyak, memperkuat hubungan kita bersama Allah. Yang ketiga, waktunya pendek ya. Barang siapa yang bekerja untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan dunianya. Ini masalah niat, masalah visi kita.
Ya, kita bekerja di sini, di dunia kita bekerja. Tapi apakah hanya sekedar untuk dunia atau ada yang lebih dari sekedar itu? Andai kita mendapatkan dunia, apakah kita akan habiskan semua itu di dunia atau kita sisakan bukan hanya untuk dunia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, kalau saya mau, saya pasti akan memiliki pakaian yang lebih lembut dibanding kalian semua, yang lebih halus. Amir mukminin dia bisa aja pakai pakaian harganya 100 juta, 200 juta. Andai saya mau, saya bisa dapat makanan yang lebih enak dibandingkan dengan makanan yang kalian punya. Kata beliau, tapi aku menyisakannya untuk nanti, untuk akhirat. Sampai satu ketika dia melihat Jabir bin Abdullah pulang dari pasar. Jadi kebiasaan para ustaz ke pasar itu sunnah dari para sahabat. Jangan gengsi pula pergi ke pasar. Jangan malu pula membawa barang yang dibeli di pasar. Maka terlihatlah oleh Umar, Jabir sedang menenteng daging. Enggak pula perlu diperiksa apa isi belanjaannya, enggak perlu begitu. Nampak sama dia daging. Kata beliau, apa itu wahai Jabir? Kata beliau, istriku suka dan ingin makan daging. Umar kemudian bertanya, apakah semua keinginan itu akan dipenuhi? Lalu mana yang akan dipenuhi lagi nanti dalam kehidupan di akhirat? Nabi kita alaihi salatu wassalam bertemu dengan Ahlus Suffah, Abu Hurairah dan kawan-kawan, fuqara, orang fakir dari kalangan sahabat. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menambal pakaian. Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang namanya Masya Allah, tapi mereka sedang menjahit pakaian yang compang camping itu. Apa kata Nabi? Apakah kondisi kalian seperti ini yang lebih baik, atau kondisi di mana salah seorang di antara kalian pagi makannya enak, nanti sore makan enak dengan menu yang lain, atau dan dia pagi memakai pakaian yang bagus dan nanti sore mengganti dengan pakaian bagus lainnya? Ini sekarang, tapi ini yang lain nanti. Apa kata mereka? Ya, lebih baiklah pagi makannya enak, nanti petang makannya enak. Pagi pakaiannya bagus, nanti petang pakaiannya bagus. Kata Nabi, enggak. Justru yang baik itu adalah yang sekarang kalian rasakan. Ustaz-ustazah yang mulia, ayat yang tadi kita bacakan itu tentang orang-orang kafir yang telah menikmati semua dunianya, tapi mereka tidak menyisakan untuk akhiratnya. Kita andai diberikan oleh Allah dunia, kalau bisa jangan dihabiskan semua untuk dunia. Sisakan jugalah sedikit untuk kepentingan akhirat. Kita kalau punya banyak keinginan, tidak perlu memenuhi semua keinginan itu. Jangan sampai nanti kita punya sesuatu dan ingin sesuatu di akhirat, tapi semuanya sudah habis di dunia. Makanya Allah katakan tentang mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ingat ya, dulu kamu sudah menghabiskan semua jatahmu, semua kebaikanmu di dunia. Kamu sudah membangga-banggakan dan bersenang-senang dengannya. Hari ini kalian tidak mendapat apa-apa. Ingatlah 3 pesan ini. Dulu kalau mereka bertemu saling berpesan,
Dan kalau mereka tidak bertemu, mereka berkirim surat. Apa pesannya? Yang 3 tadi itu. Siapa yang memperbaiki kesendiriannya, Allah akan naikkan derajatnya, muliakan di tengah-tengah keramaian. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kalau ada masalah kita antar teman, antar keluarga, antar tetangga, lihat ke sini. Dan ingat, siapa yang bekerja untuk kepentingan akhiratnya, insya-Allah Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.